selamat bertemu kembali. Pada video kali ini, di bagian awal atau bagian 1, saya akan cerita tentang akan melakukan review terhadap materi biaya yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Kemudian saya akan memberikan materi baru tentang grafik mengenai biaya. Dan di video kali ini pun ada bagian 2 yang nanti kita akan bahas setelah bagian 1 ini. Nah, sebelum pelajari video ini, perlu rasanya kita melihat video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya saya pernah memberikan suatu contoh soal, ya. Jadi ada suatu kasus, misalnya di suatu rumah sakit, ya, terdapat unsur biaya seperti ini. Ada biaya sewa gedung, yang ada bilangannya, ya, sepertinya 100 juta per tahun dan seterusnya. Ada biaya linen, biaya sewa alat, ya, dan sampai ke bawah ada biaya pajak dan iuran daerah. Kemudian juga ada satu prediksi dari rumah sakit bahwa pada tahun tersebut rencananya akan menerima sejumlah 100 pasien, gitu ya. Kemudian tarif yang dikenakan kepada pasien tersebut adalah 500.000 per pasien untuk berobat di rumah sakit tersebut, ya. Nah, ini ada satu soal, jadi saya nanti saudara coba ingat-ingat lagi, di video sebelumnya ada soal seperti ini, dimana di video itu, di video materi sebelumnya, kita sudah pernah sebenarnya menghitung total cost, total fixed cost, dan total variable cost. Nah, saya akan mereviewnya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi ada pertanyaan berapa total biaya atau total cost yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit pada tahun tersebut. Kemudian di pertanyaan keduanya adalah berapa revenue yang diterima oleh rumah sakit. Dan di pertanyaan ketiga, apakah rumah sakit tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Dan di pertanyaan keempat adalah gambarkan grafik total biaya dan revenue, ya. Untuk itu, mari kita bahas jawaban dari soal-soal ini. Baik, kita akan mulai dari jawaban yang pertama. Untuk menjawab berapa total biaya atau total cost yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit pada tahun tersebut. Nah, langkah apa yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini? Yang pertama adalah kita perlu menuliskan dulu rumus dari total cost atau total biaya, ya. Jadi kita harus tahu dulu rumusnya. Jadi rumus total cost adalah TC atau total cost sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost, ya. Ini rumus yang sudah pernah saya berikan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita pisahkan dulu, ya. Kita pisahkan dulu mana fixed cost. Pertama kita pisahkan dulu mana fixed cost, kemudian baru kita jumlahkan untuk menghitung fixed cost. Jadi itu langkah pertama yang harus kita lakukan, ya. Silahkan lihat kembali ke soal. Jadi saya sudah menentukan inilah fixed cost-nya, ya. Inilah fixed cost-nya, yaitu 100 juta, 50 juta, 20 juta, dan 10 juta. Jadi totalnya ada 180 juta, ya. 180 juta itu fixed cost, ya. Nah, kalau kembali ke soal, sebenarnya mana saja sih fixed cost ini, ya. Fixed cost itu adalah biaya sewa gedung, ya, 100 juta ini. Kemudian biaya sewa alat, ya, biaya sewa alat. Kemudian ada biaya pajak dan iuran daerah, ya, 10 juta, dan ada biaya keperluan kantor 20 juta, ya. Nah, dari mana saya bisa menentukan itu adalah fixed cost? Silahkan lihat di materi sebelumnya, dan terutama yang perlu kita ingat adalah fixed cost itu tentunya sifatnya, ya. Fixed cost itu adalah biaya yang tetap, biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan kuantitas produksinya atau kuantitas outputnya, ya, kuantitas outputnya. Jadi itu fixed cost-nya, ya. Nah, setelah kita bisa menentukan fixed cost-nya, baru kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan total fixed cost sebesar 180 juta. Itu. Oke, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, kita mulai menghitung total variable cost, ya. Ini juga langkahnya sama, tapi bedanya adalah di sini kita menentukan mana yang variable cost, ya. Nah, dari soal saya kembali lagi, ya, mana yang variable cost? Tentunya yang variable cost itu dalam soal ini adalah pertama biaya linen, ya, 50.000 per pasien. Kemudian biaya makanan 25.000 per pasien.
kemudian honor dokter 300.000 per pasien. Begitu. Ingat, biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang berubah, selalu berubah ketika kuantitas produksi atau output produksinya itu bertambah. Dalam hal ini, karena ini contohnya adalah rumah sakit, maka kuantitas produksinya adalah pasien. Ketika pasien itu bertambah, biayanya akan meningkat. Ketika pasiennya berkurang, biayanya akan menurun, ya, seiring dengan kenaikan dan penurunan kuantitas produksi, ya. Dengan demikian, jawaban dari soal ini adalah variable cost-nya adalah jumlahkan seperti ini, variable cost 1 dikali Q itu jumlah kuantitas produksi, dalam hal ini pasien, variable cost 2 dikali Q, variable cost 3 dikali Q, ya, sehingga perhitungannya adalah seperti ini, ya. 50.000 dikali 100, 100-nya pasien, kemudian 25.000 dikali 100, 100-nya itu adalah pasien, 300.000 dikali 100, 100-nya adalah pasien. Kemudian dijumlahkan sehingga total variable cost-nya adalah 37.500.000, ya, total variable cost, ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan total fixed cost dan total variable cost, maka langkah selanjutnya kita tinggal menghitung total cost. Total cost adalah penjumlahan dari total fixed cost tambah total variable cost, sehingga 180 juta ditambah 37.500 menghasilkan total cost sebesar 217.500.000, ya. Dengan perkataan lain, bahwa total biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit pada tahun tersebut dengan jumlah pasien sebanyak 100 pasien adalah 217.500.000. Ini adalah total biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit, ya. Nah, itulah jawaban dari cara menghitung atau langkah menghitung total cost. Kita masuk ke jawaban berikutnya. Sebelum kita melanjutkan jawaban berikutnya, pada kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan grafik biaya, ya. Kita sudah mempunyai bilangannya tadi, hitungannya baik fixed cost, variable cost maupun total cost. Sekarang saya akan memperlihatkan grafik dari biaya-biaya tersebut, ya. Untuk membuat grafik biaya, maka secara dua dimensi saya memerlukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal, ya, sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal ini adalah sumbu yang nantinya akan saya gunakan untuk menentukan kuantitas produksi atau jumlah produk dalam soal ini, yaitu jumlah pasien, ya. Itu sumbu horizontalnya. Kemudian untuk sumbu vertikalnya ini adalah sumbu yang menunjukkan jumlah kuantitas rupiah, ya, kuantitas uangnya, rupiahnya, seperti itu. Oke, saya akan mulai dengan menggambarkan fixed cost terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya mulai bercerita tentang sumbu yang horizontal ini terlebih dahulu. Ini adalah jumlah produk atau Q. Maka di sini kita bisa menulis jumlah produknya. Misalnya kalau pasien itu kita tinggal tulis misalnya 10 pasien atau 20 pasien gitu, ya. Dan tarik garis ke atas dan seterusnya, ya, dan seterusnya ke kanan bergerak tentunya tambah besar. Nah, kita sebenarnya sudah menghitung tadi adanya kita dalam soal sebesar 100 pasien. Jadi QN-nya kita tulis 100 gitu, ya. 100 itu. Ya, jadi ada jumlah pasien atau jumlah produk sebesar 100 seperti itu. Nah, dari 100 ini ya, kita mulai mau menghitung atau mau menggambarkan fixed cost terlebih dahulu, ya. Nah, fixed cost-nya kita sudah tahu tadi 180 juta, ya. Kembali lagi silahkan lihat di perhitungan tadi, kita sudah menghitung fixed cost-nya adalah 180 juta. Artinya dengan N sebesar 100 pasien dengan jumlah pasien sebesar 100, maka fixed cost-nya adalah 180 juta, ya. Kita tinggal tarik garis horizontal dan vertikalnya dan kita bisa menentukan titiknya, ya, yang warna biru ini, ya. Nah, dengan pasien 100, saya ulangi, dengan pasien 100,
maka fixed cost-nya ada 180 juta. Ya. Kalau kemudian saya rubah, misalnya pasiennya hanya ada 20, berapa fixed cost-nya? Berapa fixed cost-nya? Ya, tepat sekali. Fixed cost-nya tetap 180 juta. Ya. Nah, kalau pasiennya hanya 10, berapa fixed cost-nya? Ya, tentunya hanya 180 juta juga. Ya. Nah, ini yang menunjukkan grafik yang menunjukkan bagaimana grafik dari fixed cost. Fixed cost itu selalu tetap, tidak berubah dengan seiring perubahan jumlah produk. Jadi dia grafiknya berupa garis horizontal, ya. Jadi berapapun key-nya, fixed cost akan selalu tetap lurus seperti ini, ya. Itu total fixed cost. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana menggambarkan variable cost, ya. Yang perlu kita lakukan untuk menggambar kurva ini, tentunya kita membutuhkan minimal 2 titik, ya, minimal 2 titik untuk menarik garisnya. Maka saya perlu menentukan dulu satu titik pertama untuk menentukan garisnya. Ya, kita sudah punya tadi, ya, sudah punya variable cost. Coba cek lagi di jawaban kita bahwa variable cost dengan key sebesar 100 itu adalah 37,5 juta. Ya, silahkan cek lagi. Dengan key sebesar 100 kita mempunyai besaran variable cost sebesar 37,5 juta, ya. Nah, berarti kita tinggal hubungkan garisnya dan kita mempunyai satu titik, ya. Tinggal kita menentukan satu titik lagi di mana kita harus menarik garis, ya. Apakah titiknya ada di sini dengan key sama dengan 20, kemudian kita mempunyai variable cost. Kemudian kalau key-nya 10 berapa, kita tinggal tarik, ya. Yang jelas kemungkinan dia grafiknya tidak akan lurus, ya, tidak akan lurus, ya. Karena kalau lurus itu berarti fix, gitu, ya. Kalau variable cost akan bergerak, ya. Nah, di mana kita akan menentukan titiknya? Gampang saja sebenarnya. Kalau misalnya kita mau pakai key-nya sama dengan 20, kita tinggal masukkan saja key-nya 20, kemudian kita mendapatkan hitungan variable cost sebenarnya dari rumus, ya. Kalau tidak mau pakai 20, ya kita bisa pakai yang lebih mudah. Misalnya kita pakai key-nya sama dengan 10. Kita masukkan rumus variable cost, pasti kita akan mendapatkan bilangan rupiahnya, total variable cost-nya, ya. Atau mau pakai bilangan lebih 5 yang lebih kecil, ya bisa saja. Ya, mau pakai 1 bisa saja. Yang jelas kalau kita pakai bilangan yang ada di sini, kita tentunya harus menghitung ulang. Seperti itu. Bagaimana cara yang lebih mudah? Yang cara lebih mudah kita masukkan saja key-nya sama dengan 0, gitu, ya. Kalau key-nya 0, kira-kira variable cost-nya berapa? Nah, coba saja di rumus, saudara coba di rumusnya masukkan key-nya sama dengan 0, berapa kira-kira total variable cost-nya? Ya, berapa coba? Silahkan hitung. Nah, kalau hitungan saya, kalau key-nya 0, maka variable cost-nya akan 0. Jadi titiknya akan ada di sini, di titik pertemuan sumbu horizontal dan vertikal. Dengan demikian, sebenarnya kita sudah punya 2 titik. Untuk menarik garis total variable cost. Ya, bentuknya adalah seperti ini. Ya, dan kita sudah mempunyai total variable cost. Seperti itu. Ya. Satu, kita sudah punya grafik total fixed cost. Kedua, kita sudah mempunyai grafik total variable cost. Setelah kita bisa menghitung biaya atau grafik total fixed cost dan grafik total variable cost, maka selanjutnya kita harus menggambar grafik total cost yang merupakan gabungan dari grafik total fixed cost dan grafik total variable cost. Saya ulangi lagi. Jadi sebenarnya grafik total cost adalah gabungan dari grafik total fixed cost dengan grafik total variable cost. Sehingga grafik total cost itu merupakan gabungan antara grafik yang berwarna orange yang horizontal dan grafik yang berwarna hijau. Sehingga sebenarnya grafik total cost adalah bentuknya seperti miring seperti total variable cost. Ya, seperti ini yang digambarkan dengan garis berwarna biru. Ini adalah grafik total cost. Mungkin saudara bertanya, dari mana saya bisa menggambar grafik warna biru ini? Ya, jadi yang pertama, sebenarnya grafik ini yang warna biru ini, grafik total cost itu
kemiringannya hampir sama dengan kemiringan grafik total variable cost yang berwarna hijau ini. Jadi seolah sama miringnya, seolah memindahkan garis hijau ini ke atas, ya, dibawa ke atas seperti itu, yang dimulai dari titik fixed cost sebesar 180 juta, ya. Jadi kalau kita ingat rumusnya, sebenarnya total cost itu dimulai dari fixed cost. Jadi grafiknya mulai dari titik ini, bukan dari titik ini lagi yang di bawah, tapi mulai dari titik fixed cost yang digeser sesuai dengan kemiringan dari garis variable cost-nya, seperti itu, ya. Dan dari mana mungkin titik miringnya, ya, seperti ini. Kita bisa saja langsung memindahkan kemiringannya, tapi titik sebenarnya ada di sini. Titik di sininya itu adalah dengan Q sebanyak 100%. Kita tadi sudah menghitung, kita mempunyai total cost sebesar 217,5 juta, seperti itu, ya. Jadi titik ini sudah bisa ditentukan dari perhitungan sebenarnya. Jadi teori membuatnya adalah sebenarnya kita perlu menentukan titik ini dulu terlebih dahulu. Titik ini kita dapatkan dari total cost, ya. Total cost ini kita punya, kita tinggal tarik garis. Nah, kemudian kita juga punya Q sebanyak 100 pasien, gitu, ya. Nah, ketika titik ini dihubungkan, kita mendapatkan titik ini, ya, titik warna biru ini. Kemudian cara menentukan satu titik lagi supaya kita bisa menarik garisnya adalah kita ambil titik yang fixed cost-nya, ya, sehingga kita tinggal menggambarkan garis lurus seperti ini. Sebentar. Menggambarkan garis seperti ini. Jadi pertama kita tentukan dulu titik ini. Titik ini dari mana? Dari Q yang kita punyai, ya, dari Q yang kita punya sebesar 100. Kemudian kita juga punya total cost, ya, total cost-nya kemudian kita tarik dan mendapatkan pertemuan di sini, ya. Ini seandainya garis birunya belum ada, ya. Garis birunya belum ada. Nah, kemudian kita juga sudah punya fixed cost sebesarnya 180 juta. Seperti itu. Sehingga kita punya titik ini dan punya titik ini, ya. Oleh karena itu tinggal kita tarik ini menjadi grafik total cost, seperti itu, ya. Nah, grafik total cost ini biasanya memang berdiri sendiri, tidak digambar seperti ini, tidak digambarkan bersama fixed cost dan variable cost. Dia biasanya digambarkannya hanya sendiri seperti ini, ya, seperti ini. Jadi ini grafik total cost-nya, ya, grafik total cost-nya. Sekali lagi, ini cara menggambarnya, ya, seperti ini, ya. Jadi biasanya fixed cost-nya dan variable cost-nya sudah tidak digambar lagi, ya. Fixed cost-nya, variable cost-nya dan fixed cost-nya biasanya tidak digambarkan lagi, ya. Biasanya untuk menggambarkan total cost, dia grafiknya hanya berdiri sendiri seperti ini, ya. Nah, inilah bagaimana kita dapat menggambarkan grafik total fixed cost, total variable cost, dan total cost. Selanjutnya saya masuk ke bagian 2 mengenai revenue dan profit, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan revenue dan profit, ya? Revenue itu adalah penerimaan, sedangkan profit adalah keuntungan, ya. Revenue adalah penerimaan, profit adalah keuntungan. Mudah, ya, cukup mudah, ya. Nah, ilustrasinya mungkin seperti ini, ya. Misalkan saudara berjualan misalnya kue, ya. Saudara berjualan kue dari pagi sampai dengan sore hari. Kemudian ketika sampai di rumah, ketika saudara sudah pulang, saudara menghitung uang yang ada di kantong atau di saku celana kita, yang merupakan hasil kita pada saudara berjualan pada hari tersebut, ya. Misalnya uang yang kita hitung adalah 500. Jadi saudara menghitung bahwa ada uang sebesar 500.000 di kantongnya, gitu, ya. Pertanyaannya mungkin adalah seperti itu. Pertanyaannya yang pertama adalah dari mana uang tersebut, ya, dari mana uang tersebut, ya. Pasti Anda akan menjawab, saudara akan menjawab, itu dari hasil penjualan saya hari itu, ya. Uang tersebut adalah dari hasil penjualan, itu, ya. Tentunya ini pasti hasil penjualan, gitu, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana saudara menghitung besaran uang tersebut. Artinya
Saudara sudah tahu itu sumbernya adalah hasil dari saudara berjualan hari tersebut. Tapi bagaimana saudara mengecek bahwa dari mana sebenarnya besaran 500-nya? Ya, dari mana? Kok 500? Bukan 300. Ya, kok bukan sejuta? Itu dari mana cara mengeceknya? Gitu ya. Dari mana cara kita mengeceknya gitu, 500 bilang besaran 500 tersebut. Ya. Tentunya 500 itu adalah jumlah kue ya sebagai barang produksi saudara dikalikan harga ya, dikalikan harga. Artinya misalnya saudara berjualan 50 kue hari itu, 50 kue ya, dikalikan harga satu kuenya gitu ya, seperti itu, dikali 10.000 ya. Nah, ini kan hasilnya seperti 500.000 gitu ya, 500.000 ya. Ini kan yang disebut dengan, ya betul sekali, itu adalah revenue atau penerimaan gitu ya, penerimaan. Jadi cara mencari penerimaan kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ya, rumusnya adalah revenue, penerimaan itu adalah kuantitas jualan kita, kalau ini adalah kue gitu ya, ilustrasinya seperti itu, dikali price atau harga ya, harga kuantitas barangnya gitu ya. Jadi ini rumus untuk mencari revenue gitu ya, rumus mencari revenue. Ingat, kuantitas dikali price seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau ada pertanyaan ini? Apakah saudara untung hari itu dengan mengantongi 500.000? Apakah itu untung? Nah, ini mulai kadang-kadang jadi sudah mulai membingungkan nih ya. Saya pernah beberapa kali bertanya ini kepada beberapa rekan mahasiswa. Nah, 500-nya itu untung atau tidak? Gitu ya. Nah, seperti itu. Apakah itu keuntungan? Nah, sudah bisa dijawab ya tentunya. Ini pasti bukan keuntungan. Ini adalah revenue gitu ya, revenue. Jadi 500-nya itu baru penerimaan ya rekan-rekan ya, belum tentu itu keuntungan ya, jadi itu belum profit gitu ya. Nah, jadi kita akan beralih kepada apa yang disebut dengan profit gitu ya. Profit itu adalah revenue dikurangi biaya. Ini perbedaan ya, profit itu ada revenue dikurangi biaya, sehingga ketika misalnya tadi saudara mendapatkan revenue sebesar 500.000 ya, maka untuk menghitung profitnya kita perlu tahu dulu biaya ya, kita perlu tahu dulu biaya. Ini misalnya saja sebenarnya ketika saudara berjualan itu sebenarnya saudara juga membeli dari pihak lain, misalnya dari penjual lain gitu ya. Ketika saudara jualan kue, saudara ambil kue itu dari pihak lain, misalnya pihak lain itu menjual ke saudara itu 50 kue gitu ya, 50 kue dari harga pihak lainnya adalah 7.000. Nah, ini 50 kue dikali 7.000 ini kan biaya saudara ya, biaya kita mengadakan kuenya. Maka profitnya adalah 500.000, tentunya 500.000 dikurangi biayanya sebesar 350.000 yang harus saudara keluarkan untuk mengadakan kuenya tersebut ya. Maka demikian kita bisa menghitung profitnya itu adalah 500.000 dikurangi 350.000 sebesar 150.000 plus, artinya profitnya plus, artinya untung gitu ya, untung seperti itu. Nah, ini bisa negatif nggak profit? Bisa ya, bisa negatif. Contohnya saja kalau ini negatif seperti ini. Misalnya Anda memang dapat revenue sebesar 500.000, tapi sebenarnya sebelum itu Anda membeli kuenya, membeli kue dari orang lain itu adalah 100 kue dikali dengan harga 7.000 ya. Jadi ini biaya saudara gitu ya, ini biayanya. Maka sebenarnya adalah 500.000 dikurangi 700.000 ya. Nah, maka pada hari itu sebenarnya Anda mengalami profit minus atau yang disebut rugi ya, disebut rugi sebesar 200.000, minus 200.000 ya. Dengan demikian kita sudah cukup jelas bagaimana kita bisa membedakan antara profit dan revenue seperti itu ya. Nah, selanjutnya saya akan membicarakan bagaimana kita bisa membuat grafik revenue ya, grafik revenue. Tadi kita sudah bisa membuat grafik total fixed cost, sudah membuat grafik total variable cost, dan sudah membuat grafik yang gabungan dan antara fixed cost dan variable cost, yaitu grafik total cost.
Sekarang kita akan mencoba bagaimana kita membuat grafik revenue ya. Contohnya adalah contoh yang tadi saudara jualan kue gitu ya, contoh jualan kue. Jadi misalnya saudara menjual kue sebesar 50 gitu ya, sebesar 50 kue gitu ya, key-nya ya. Nah, ketika Anda menjual 50, maka Anda mempunyai profit sebesar 500.000 gitu ya, mudah saja. Maka kita tinggal tarik garis ini ke atas dan tinggal tarik garis ini horizontal, maka kita mempunyai titik di sini. Seperti itu ya, titik seperti ini. Nah, kemudian kita butuh satu titik lagi di mana kita bisa menggambarkan grafik revenue tersebut ya. Mungkin titiknya ada di sini dan sebagainya, bisa saja ya. Tinggal kita hitung saja key-nya, kemudian kita bawa ke atas gitu ya. Nanti kita mungkin dapat juga garis seperti itu. Grafik harga seperti itu. Nah, bagaimana cara yang mudahnya? Cara yang mudahnya adalah tentunya kita asumsikan saja ya. Anda berpikir mudah saja. Ketika Anda tidak laku barangnya, key-nya 0 gitu ya, key-nya 0 ada di sini ya. Ketika key-nya 0, berapa kira-kira penerimaan kita? Penerimaan saudara ketika kuenya nggak laku? Tentunya revenue-nya juga 0 di sini ya. Revenue-nya 0 di sini. Maka kita bisa menentukan titik itu di sini. Ya, bisa menentukan titik itu di sini. Ya, key-nya 0, maka RP-nya 0. Ketika gitu kita punya titik, maka kita tinggal menarik dan menghubungkannya. Maka kita sudah mempunyai apa yang disebut dengan grafik revenue. Ya, kita sudah mempunyai grafik revenue seperti itu. Ya. Oke, itu yang dinamakan dengan grafik revenue. Nah, saya kembali lagi ke soal yang rumah sakit tadi, dari contoh soal yang rumah sakit tadi ya. Jadi kita akan mulai menghitung revenue dan profit rumah sakit ya. Dari soal kita sudah bisa tahu bahwa revenue rumah sakit bisa dihitung dengan cara revenue-nya price dikali kuantitasnya, harga per pasien dikali jumlah pasiennya. Itu revenue rumah sakit ya. Oleh karena itu kita tinggal masukkan saja bilangannya dari soal. Price-nya di soal ditulis 500.000 per pasien ya. Jadi harga per pasiennya dia harus bayar 500.000 dikali rencana jumlah pasiennya sebanyak 100 pasien. Maka rumah sakit akan mendapatkan penerimaan atau revenue sebesar 50 juta ya, 50 juta revenue-nya. Nah, setelah kita bisa menghitung revenue, kita bisa menghitung profit. Dari profit kita bisa tahu rumah sakitnya untung atau tidak, artinya mempunyai sisa atau tidak ya dari pembayaran pasien tersebut. Nah, kita tinggal masukkan rumusnya saja. Profit sama dengan revenue dikurangi total cost. Kita masukkan bilangannya, revenue-nya 50 juta, total cost-nya 217.500 ya, yang sudah kita tadi hitung. Maka sudah bisa dipastikan rumah sakit akan mengalami minus ya, minus sebesar 167.500.000. Tanda kutip ini disebut dengan kerugian seperti itu ya. Jadi sampai tahap ini kita sudah bisa melihat dari hasil perhitungan total cost, dari hasil perhitungan revenue, dan dari hasil perhitungan profit kita bisa menyimpulkan bahwa rumah sakit mengalami kerugian. Analisis lebih lanjutnya adalah mengapa bisa rugi sebenarnya seperti itu ya. Nah, tapi itu nanti kita akan bahasnya pada materi lainnya. Saya akan coba bahas dari sisi kita akan menggambarkan grafik biaya atau total cost dengan grafik revenue ya. Grafik biaya total cost gitu ya, atau grafik total cost, total biaya secara seluruhnya, dan grafik revenue ya. Nah, prinsipnya sama, kita sudah pernah menggambarkan total cost tentunya ya, masih ingat kita sudah punya fixed cost sebesar ini gitu ya, fixed cost sebesar ini, dan ini kemiringan dari variable cost gitu ya. Jadi kita sudah punya grafik total cost sebenarnya, sudah kita hitung tadi ya, sudah kita hitung dengan key yang sebesar ini gitu kan ya. Kita pernah hitung key, kemudian kita punya fixed cost, dan kita juga punya variable cost seperti itu, dan kita sudah punya grafik total cost gitu. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik revenue ya. Grafik revenue-nya prinsipnya sama dengan contoh yang tadi, kita tinggal masukkan saja gitu ya. Ketika rumah sakit menghitung dengan 100 pasien, maka dia punya total cost sebesar 217,5
juta. Ini total cost-nya ya. Kemudian kita tinggal tarik saja tadi ke grafiknya. Nah, kemudian kita juga punya revenue. Ini revenue ya. Yang revenue ini yang 50 juta. Kita punya jumlah pasien, rumah sakit punya jumlah pasien sebesar 100 pasien, dan dari 100 pasien ini ternyata revenue-nya adalah sebesar 50 juta. Ya, sebesar 50 juta. Kemudian kita tinggal tarik garis menentukan satu titiknya lagi di sini untuk revenue, gitu ya. Di titik Q0 dan RP0, kemudian kita tinggal tarik garisnya saja. Seperti itu, ya. Jadi kita sudah punya grafik revenue ya, sudah punya grafik revenue. Prinsipnya sama dengan yang tadi. Grafik revenue. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya apa hubungannya grafik ini dengan perhitungan-perhitungan kita tadi? Saya akan coba jelaskannya seperti ini rekan-rekan ya. Coba kita perhatikan grafik warna hijau sebagai revenue dan grafik warna biru sebagai total cost. Ya, kita coba perhatikan di sini. Ketika Q-nya atau jumlah pasien sebanyak 100 pasien, ketika pasien berjumlah 100, kita bisa lihat ke atas, gitu ya. Kita perhatikan ke atas bahwa titik yang ada di sini atau total revenue itu berada di bawah dari titik total cost, ya. Kita bisa lihat grafik ini grafik warna biru itu grafik total cost ya, grafik total cost. Jadi titik yang pada Q sama dengan 100 pasien, revenue titik ini itu berada di bawah dari total cost. Revenue di bawah total cost. Penerimaan berada di bawah biaya. Ya, sudah terbayang bahwa ini revenue-nya lebih kecil daripada biaya. Pasti merugi ya, kita sudah hitung tadi. Nah, ini hasil hitungan kita tuh tergambarkan di grafiknya seperti ini. Ya. Jadi rumah sakit merugi sudah bisa kelihatan di sini ya dari grafik. Saya pindahkan satu lagi, misalnya titiknya saya ambil ke arah kanan, arah kiri, maaf. Saya ambil di Q2 misalnya yang ini. Misalnya kalau sekarang 20 pasien. Kalau 20 pasien gimana ya? Apakah masih rugi? Gampang saja kita lihat dari grafik ketika Q-nya 20, kita lihat di sini ya, Q-nya 20, kita bisa lihat total cost itu ada di atas dibandingkan revenue. Total biayanya masih lebih besar, bahkan lebih besar ya. Jaraknya lebih besar nih. Total cost-nya ada di sini, revenue-nya ada di sini. Nih, jaraknya sebesar ini. Ya, jaraknya sebesar ini. Kalau ini jaraknya agak sedikit mengecil. Gitu ya, sebesar ini. Ya. Nah, kalau saya ambil titik lain lagi, misalnya sekarang saya gesernya ke kanan. Jumlah pasiennya saya kalau tadinya 100, saya jumlahkan sejumlah yang saya juga tidak tahu. Misalnya Q-nya 1000 atau 1500 atau 5000, saya nggak tahu, belum hitung. Tapi saya geser saja ke kanan, misalnya saya ambil titik di sini. Ya, saya ambil titik di sini, kemudian saya tarik garis ke atas, kita bisa lihat rekan-rekan bahwa titik biru ini atau titik total cost itu ada di bawahnya titik dari kurva yang warna hijau atau revenue. Kita sudah bisa lihat bahwa di sini revenue lebih tinggi dibandingkan total cost, seperti itu ya, seperti itu. Jadi artinya apa? Ini revenue-nya pasti lebih besar dari total cost, pasti profit gitu ya. Itu kalau saya geser ke kanan. Kalau saya ambil satu titik lagi di sini, misalnya titik ini dengan Q-nya di sini ya, Q sesuatu, sejumlah sesuatu yang belum saya juga hitung, tapi saya ambil saja, misalnya ambil titik ini, saya mendapatkan satu titik di sini ya, di tengah ini ya, di tengah titik ini, di mana kalau di titik tengah ini adalah titik di mana titik biru sebagai total cost akan bertumpu atau sama dengan revenue gitu ya. Titik biru dan titik hijau bertemu dalam satu titik seperti itu ya. Nah, inilah yang disebut, nanti kita akan pelajari lebih mendalam, yang disebut dengan break even point atau titik pulang pokok gitu ya, nanti di pembahasan selanjutnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai BEP ini saya jelaskan dalam materi ini, bahwa BEP ini sebenarnya nantinya akan kita gunakan untuk menggambarkan daerah atau area seperti ini ya. Jadi kalau gitu kita bisa pisahkan seperti ini kan. Nah, seperti ini kita punya daerah yang warna merah.
ya. Kita punya daerah yang warna merah yang dipisahkan oleh titik BEP dengan area yang berwarna hijau seperti ini ya, dipisahkannya di titik BEP. Apa itu area merah dan area hijau? Area merah itu adalah area yang akan mengalami kerugian, sedangkan area hijau itu adalah area di mana akan mengalami keuntungan, seperti itu ya. Nah, ini fungsinya dari grafik tadi. Mungkin kalau perhitungan kita melihat angka susah menggambarkannya, ketika kita melihat grafik mungkin akan lebih mudah kita memahami bagaimana kita bisa menghitung biaya, bagaimana kita bisa menghitung profit, bagaimana kita bisa menghitung revenue, dan kita bisa menggambarkan di mana kita akan mengalami kerugian, di mana kita akan mengalami keuntungan. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Kita nanti akan membahas lebih dalam mengenai break even point pada video selanjutnya. Terima kasih.